saya akan menjelaskan tentang perawatan gerontik. Perawatan gerontik itu ialah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik perawatan yang bersifat komprehensif, yang terdiri dari bio, psiko, sosial, spiritual, dan kultural yang holistik. Ditunjukkan dengan klien pada usia lanjut atau lansia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Dari sekian dijelaskan tersebut, terdiri dari bio, psiko, kultural, dan spiritual dengan pendekatan pada proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada pengkajian perawatan pada lansia tersebut, yaitu memiliki pengertian adalah suatu tindakan peninjauan situasi lansia untuk memperoleh data yang dimaksud untuk menegakkan situasi penyakit, diagnosa masalahnya, pendekatan kekuatan, dan kebutuhan promosi kesehatan pada lansia. Dari data-data tersebut, yaitu merupakan suatu data perubahan fisik, psikologis, dan psikososial. Yang terakhir itu ialah faktor yang mempengaruhi pengkajian pada lansia dibagi menjadi dua, yaitu adalah satu, interrelasi, dan yang kedua, adanya penyakit dan ketidakmampuan situasi fungsional. Selebihnya bisa dilanjutkan oleh teman kelompok pada berikut. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nosita Mala. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkajian khusus pada lansia yang ada beberapa macam jenis pengkajian khusus pada lansia. Di antaranya yang pertama yaitu pengkajian status fungsional dengan pemeriksaan indeks CATS, di mana yang diperiksa itu yang pertama dengan skor A dengan kriteria kemandirian dalam hal makan, minum, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Selanjutnya dengan skor B yaitu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali satu dari fungsi yang disebutkan tadi. Selanjutnya dengan skor C yaitu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Selanjutnya dengan skor D yaitu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Selanjutnya dengan D yaitu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Yang E yaitu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Yang F yaitu kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Yang G yaitu kriterianya kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Selanjutnya itu dengan skor lain-lain dengan kriteria tergantung pada sedikitnya dua fungsi, tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai C, D, E, ataupun F. Selanjutnya yang kedua yaitu berupa pengkajian dengan Short Portable Mental Status Questionnaire, di mana kita memberikan 10 pertanyaan kepada lansia tersebut, tergantung bagaimana lansia tersebut apakah bisa menjawab pertanyaan dari yang kita ajukan atau tidak, di mana pertanyaannya itu berupa tanggal berapa hari ini, apa hari minggu ini, selanjutnya apa nama tempat ini, terus berapakah nomor telepon Anda, terus apa alamat jalan rumah Anda, berapa umur Anda, kapan Anda lahir, dan siapa presiden Indonesia sekarang, siapa nama ibunda. Selanjutnya itu kurangi 3 dari 20 dan tetap menggunakan 3 dari setiap nomor baru. Semua jalan ke bawah. Di jumlah kesalahan sama dengan scoring 0 sampai 2 itu kesalahan utuh atau intelektual berfungsi. Skor 3 sampai 4 itu kesalahan penurunan intelektual mild. 5 sampai 7 itu kesalahan penurunan intelektual moderat. Skor 8 sampai 10 itu kesalahan penurunan intelektual parah.
Selanjutnya itu yang ketiga yaitu Morse scale atau skala jatuh dari Morse, yang dimana yang di pengkajiannya itu apakah ada riwayat jatuh lansia sebelumnya dalam 3 bulan terakhir, terus apakah ada diagnosa sekunder, apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit. Selanjutnya yang ketiga ada apakah menggunakan alat bantu jalan, bed rest atau kruk, atau berpegangan pada benda-benda sekitar. Dengan skor jika bed rest itu 0, kruk itu menggunakan kruk itu 15, berpegangan pada benda-benda sekitar itu 30. Terus yang keempat itu terapi intravena, apakah saat ini lansia terpasang infus. Jika tidak itu 0, jika ya itu 20. Selanjutnya yang kelima itu yang dinilai gaya berjalan atau cara berpindah. Yang pertama normal, bed rest atau tidak dapat bergerak sendiri itu nilainya 0, lemah atau tidak bertenaga itu nilainya 10, gangguan tidak normal itu pincang atau diseret itu nilainya 20. Status mental yang keenam itu status mental. Lansia menyadari kondisi dirinya sendiri itu 0 skalanya. Jika lansia mengalami keterbatasan daya ingat itu skalanya 15 dengan penilaian skor jika 0 sampai 24 itu berarti tidak ada risiko dengan intervensi yang bisa diberikan, itu perawatan dasar. Jika 25 sampai 50 itu risiko rendah, berarti intervensi yang bisa diberikan itu intervensi pencegahan risiko jatuh standar. Selanjutnya jika di atas 51 nilainya berarti risiko tinggi, yang mana dibutuhkan tindakan intervensi pencegahan risiko jatuh tinggi. Mungkin untuk jenis pengkajian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu kita lakukan pengkajian MMSE, di mana pada pengkajian ini kita berikan pertanyaan kepada lansia, kepada pasien mengenai tahun, musim, tanggal lahir, bulan, dan hari apa sekarang. Kemudian beri skor 5 jika pasien bisa menjawab dengan baik. Kemudian tanyakan juga 3 nama objek. Pasien harus menjawab dalam 1 detik. Misal pasien bisa menjawab dalam 1 detik dengan benar, berikan skor 3. Kemudian kita berikan pertanyaan dengan melakukan pemilihan kata dengan 7 huruf. Misal pada kata panduan berarti setelah 5 huruf beri 1 poin setiap jawaban benar. Kemudian dilanjutkan apakah lansia masih ingat huruf-huruf dan lanjutan dari huruf-huruf tersebut. Kemudian tanyakan juga, minta pasien untuk mengulangi ketiga objek yang sudah disebutkan di atas. Kemudian beri 1 poin untuk tiap jawaban yang benar. Tanyakan juga mengenai nama pensil, dan jika pasien bisa melihat dan membaca, berikan poin. Nah, dari situ semua poin yang sudah dijumlahkan, jika poin lebih besar dari 23 angka, maka aspek kognitif dari fungsi mental baik. Kemudian jika skornya itu di 18 sampai 22, maka hasilnya itu kelurusan aspek fungsi mental ringan. Kemudian jika kurang dari 17, terdapat kerusakan aspek mental pada pasien. Selanjutnya itu pengkajian sosial, di mana kita berikan pula pertanyaan-pertanyaan. Ada 15 jumlah pertanyaan yang akan kita tanyakan pada pasien, dimulai dari apakah pada dasarnya merasa puas dengan kehidupan yang sudah dilalui, sudahkah mengeluarkan aktivitas dan minat pada selama hidup, apakah merasa bahwa hidup terasa kosong, apakah sering merasa bosan. Tanyakan jika pasien menjawab ya, maka beri conteng pada tabel ya. Jika pasien menjawab tidak, maka beri conteng pada tidak. Jika total dari skor yang sudah pasien kita jumlahkan ada 5-9, maka dinyatakan pasien tersebut menunjukkan kemungkinan depresi. Namun jika pasien skor yang sudah dijumlahkan itu 10, maka pasien lebih menunjukkan ke depresi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diagnosis keperawatan gerotik. Diagnosis keperawatan merupakan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang lansia, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah lansia.
Ada beberapa tipe diagnosis keperawatan, diantaranya yaitu yang pertama aktual, kedua resiko, ketiga promosi kesehatan, dan keempat sindrom. Diagnosa keperawatan aktual yaitu aktual merupakan respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan baik pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Contohnya seperti ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Yang kedua, gangguan pola nafas, gangguan pola tidur, disfungsi proses keluarga, ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. Selanjutnya, diagnosa keperawatan resiko atau resiko tinggi, yaitu RESTI, kerentanan lansia sebagai individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang memungkinkan berkembangnya suatu respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Contohnya, seperti resiko kekurangan volume cairan, kedua, resiko terjadinya infeksi, resiko intoleransi aktivitas, resiko ketidakmampuan menjadi orang tua, dan resiko distres spiritual. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan promosi kesehatan. Promkes yaitu motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengaktualisasikan potensi kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Contohnya itu seperti 1. Kesiapan meningkatkan nutrisi, kesiapan meningkatkan komunikasi, kesiapan untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan, kesiapan meningkatkan pengetahuan, dan terakhir kesiapan meningkatkan resiligitas. Selanjutnya itu ada diagnosa keperawatan sindrom, yang dimana sindrom adalah suatu kelompok diagnosis keperawatan yang terjadi bersama, mengatasi masalah secara bersama, dan melalui intervensi yang sama. Contohnya seperti sindrom kelelahan lansia, sindrom tidak berguna, sindrom post-trauma, dan sindrom kekerasan. Lalu selanjutnya ada perencanaan dan implementasi. Perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah-masalah lansia, yaitu ada prioritas masalah keperawatan. Yang pertama ada tingkat kegawatan, prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Lalu ada kebutuhan Maslow, fisiologis, keamanan dan keselamatan, mencintai dan dicintai, harga diri, dan aktualisasi diri.